Terjawab alasan kasus Vina bak benang kusut, 4 saksi kunci ulap cerita berbeda. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah ibu Eki di Majalengka pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priyando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban, 2 tambalan, 2 bolongan, minum es di belakang bengkel, kata Oki Priyando. Padahal di jam yang sama, menurut Widya Sari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada Widi untuk meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. 30 menit kemudian, Widi dan Mega sampai di gang rumah Vina. Dalam perjalanannya, Widi, Mega dan Vina berboncengan di satu motor. Pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, mereka sampai di rumah Widi. Selama di rumah Widi, Vina sempat meminjam uang Rp50.000 kemudian ke warung beli mie instan lalu memasaknya dibantu Mega Lestari. Saat mie tersebut belum habis disantap, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Vina diantar Mega ke kontrakan kakaknya, Marliana untuk meminta uang. Singkat cerita, dalam perjalanan dari rumah Marliana ke rumah Widi, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon. Sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat Bypass Vina bertemu Eki. Mak berhenti itu ada Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Vina melanjutkan perjalanan ke rumah Widi dengan dibonceng Eki. Mega kemudian pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sampai di rumah Widi, tapi Vina belum ada. Selang 5 menit, Vina kemudian datang langsung mandi di rumah Widi. Sedangkan Eki duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor. Mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widi. Pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, Widi mendapat SMS dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widi untuk main keluar bersamanya. Pukul 22.10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang banyak gerombolan lagi ketawa banyak suara motor mobil bukan di ruangan.
Akunnya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Hasibuan dari Deddy Mulyadi. Jaksa menolak novum baru yang diajukan pihak Saka Tatal dalam sidang PK kasus kematian Vina dan Eki yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 26 Juli 2024.
Diketahui Saka Tatal melalui kuasa hukumnya mengungkap sejumlah novum atau bukti baru dalam sidang PK sebelumnya. Namun, jaksa menolak semua novum yang diajukan pihak Saka. Jaksa menyebut bila sebagian novum yang diajukan pihak Saka Tatal berasal dari media sosial. Gema Wahyudi, seorang jaksa dalam sidang PK kasus Vina katakan bila foto jenazah Eki dan Vina Cirebon bukan bukti baru dan pernah dihadirkan pada tahun 2016. Penolakan novum yang lain yakni terkait video Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menyebut kepolisian tak terapkan sistem SC yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Kuasa hukum Saka Tatal juga mengajukan file keterangan Deddy Mulyadi berbentuk flash disk sebagai novum baru. Menurutnya hal itu tidak ada kaitannya dengan pembuktian. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto.